sekarang sedikit-sedikit viral, sedikit-sedikit di media gitu kan. Padahal masyarakat itu belum tentu cerita atau apa yang didengar atau dilihat di media itu seperti di HP sebagainya itu belum tentu terjadi, kemudian di-share dan sebagainya. Misalnya berita hoax ini kan. Nah, itu yang kadang-kadang masyarakat terpancing gitu. Kita rasakan sendiri di sini bahwa judi online, misalnya judi online. Itu sampai kalangan terbawah, mulai dari anak-anak SMP yang sudah selalu pegang gadget di HP itu. Mereka kadang-kadang nongkrong sampai malam, sampai jam 1, jam 2 malam. Itu bukan nonton YouTube, nonton Facebook, sebenarnya kan main judi online. Ya, makanya kadang-kadang kalau saya turun ke desa, malam-malam itu saya kontrol. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tampil. Di sini juga sudah tampil. Ini sahabat luar biasa. Sebetulnya sudah nggak asing, terutama bagi masyarakat kita di Lombok Timur ya. Di YS Podcast, saya sudah ngundang beberapa kali. Karena selalu ada gebrakan. Dan nggak mau berhenti rupanya peduli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Komandan Bribka Agus Salim. Wah, luar biasa, sangat luar biasa. Pelungguh ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang boleh saya katakan bukan polisi biasa. Oke, gimana ceritanya nih? Terakhir saya lihat beberapa postingan di media sosial nih. Sudah muncul juga seorang polisi bisa membawa ambulans, bisa menyumbangkan ambulans tuh. Saya langsung ke sana deh. Gimana nih ceritanya? Baiklah, alhamdulillah bahwa pada beberapa bulan terakhir ini kebetulan kita diberikan fasilitas ambulan oleh salah seorang anggota DPRD di Kabupaten Lombok Timur. Nah, itu kemudian kita gunakan fasilitas untuk misalnya mengantarkan pasien, ada yang di rumah sakit, ada yang ke RSUP Mataram, ke RSUD di Selong, atau sebagainya, itu kita gunakan. Itu secara gratis. Gratis ya? Oke, miris juga ya. Terakhir kemarin ada seorang ibu membawa pulang, menggendong bayi, mayat bayi. Mungkin kalau saya dikasih tahu, saya siap antar itu. Nah, kita tahu itu. Oke, masalah. Bribka Agus Salim. Dalam kita tahulah perkembangan saat ini ya, di media sosial juga, polisi juga tidak henti-hentinya dihujat, diperangi sama beberapa yang merasa tidak puas dengan kinerja polisi. Nah, Pak Polisi, kalau memang itu yang terjadi, bagaimana pengalaman SIDE ini turun pakai seragam? Ada nggak image yang masih polisi gitu, atau menjaga jarak? Sebenarnya apa yang kita berbuat dari masing-masing itu, kalaupun kita baik sama masyarakat, tentunya masyarakat akan segan kepada kita. Terutama kita yang menjadi seorang Babin Kamtibmas, melekat bertugas di desa. Apa yang kita lakukan, baik hendaknya kita berbuat sama masyarakat, dekat tidaknya kita, masyarakat yang menilai. Kalau kita baik, masyarakat pasti akan baik ke kita. Kuncinya kembali ya. Ke pribadi masing-masing. Pengalaman Bang Agus Salim ini ketika terjun di tengah masyarakat, selama ini menjadi Bambim Kamtibmas di desa Balikpapan, Lombok Timur. Selama ini Lombok Timur kan tingkat, mohon maaf nih, tingkat kejahatan yang lain-lain itu tinggi tuh. Apakah merata di setiap tempat itu terjadi? Alhamdulillah kami di Kecamatan Pringgabaya itu selama ini tidak ada. Kami pantau di setiap desa tidak ada, alhamdulillah. Nah, sudah jauh berkurang ya. Kalaupun di kecamatan-kecamatan lain mungkin kami kurang tahu gitu kan, tergantung dari wilayah masing-masing gitu kan. Kan saya di Balikpapan, alhamdulillah tidak ada. Tidak ada seperti itu. Ini saya ke ambulansnya ini. Tentu tidak mudah. Melobi tentu harus dekat dengan anggota dewan, dekat dengan pemerintah. Terutama pemerintah kabupaten ya, karena disitulah ada anggarannya ini. Kalau kita berbicara anggaran, bagaimana caranya? Siapa tahu cara-cara itu bisa juga dilakukan oleh Babin teman-teman yang lain gitu ya. Itu sebenarnya kebetulan ada kakak saya yang
punya pondok pesantren di rumah di Suwile. Tahun 2004 lalu mengusulkan permohonan lewat proposal ke salah satu anggota DPR provinsi asal Lombok Timur. Alhamdulillah kemarin akhir tahun 2024 realisasi. Wow, ini kayaknya se-Indonesia sedikit saya rasa ya. Jadi Babin Kamtipmas yang bisa masuk sampai seperti itu. Nah, Bribka Agus Salim, kalau selama ini masyarakat kan, saya yakin polisi tentu kedekatannya dengan masyarakat itulah nilai tertingginya sebetulnya. Jadi begitu diterima di tengah masyarakat, kita datang disambut dengan hangat, kupi keluar. Nah, jadi ini oleh di tengah masyarakat kita. Tapi bagaimana dengan atasan? Bagaimana dengan Kapolres, kemudian Kapolda? Apakah sejauh ini mendukung? Tentunya apa yang baik kita lakukan, pimpinan pasti akan dukung. Dengan berbagai cara, pimpinan itu juga tentunya akan memberikan prioritas kepada anggota yang memang benar-benar bisa membawa nama baik Polri, bisa mengangkat citra Polri di masyarakat, terutama hal-hal yang positif untuk membantu masyarakat, dekat sama masyarakat, tentunya pasti akan saya dukung. Oleh Pak Kapolsek, Pak Kapolres, dan tentunya Pak Kapolda. Sangat didukung sekali. Sangat didukung, ya, antusias. Karena ini terkait dengan citra Polri. Nah, saya melihat juga di media sosial, ada beberapa polisi, ini yang luar biasa gitu loh. Kegiatan-kegiatan dilakukan itu nggak biasa. Ada yang polisi yang peduli ODGJ. Kemudian ada polisi yang suka membuat konten lucu-lucu. Pakai motor ya, polisi siapa itu? Pak Babin. Pak Babin. Pernah kan? Pernah collab gitu ya? Beliau pernah datang ke desa tempat saya tugas di Lombok Timur. Wow. Jadi Pak Purnomo pernah diundang di TV One. Yang bantu DGJ di Lamongan. Iya, betul, luar biasa. Nah, dalam kegiatan-kegiatan melihat polisi-polisi lain itu, Bang Agus, kalau selama ini ada nggak terbersit? Apalagi ya yang kan ini butuh inovasi. Ini apalagi nih yang bisa seorang polisi Agus bisa berikan di tengah masyarakat kita? Alhamdulillah bukan bahwa dari 2014 lalu sudah 11 tahun sekarang. Cukup lama. Banyak juga yang pernah saya lakukan di masyarakat, terutama kita peduli kepada masyarakat. Tentunya mulai dari hal kecil seperti pendidikan, kita yang berikan bantuan fasilitas buku di perpustakaan sekolah-sekolah. Bahkan dulu di Puncak Jeringu, Suwile, saya sempat juga mengajar anak-anak ngaji. Kemudian orang-orang tua itu kita ajarkan juga buta huruf. Kemudian ada saya buat inovasi perpustakaan keliling pakai motor Babin itu. Kemudian kita pinjamkan buku ke anak-anak, buku-buku bacaan itu. Supaya kita tahu sekarang kita kan anak-anak ini kan suka pegang HP kan. Gadget Jadi ketika kita kasih dia pinjam buku cerita yang bagus, yang lucu, mereka bisa mengalihkan kegiatan gadget ke baca buku. Kemudian juga kita berikan bantuan Al-Quran dan Iqra kepada TPK-TPK yang ada di desa, yang sakit, yang lumpuh, kita berikan kursi roda dan tongkat, itu secara gratis. Kemudian terakhir kemarin saya bisa bantu buatkan bedah rumah, ada 4 unit dibagi papan. Bedah rumah? Siap. Itu kerjasama dengan Pemda Lombok Timur melalui Dinas Perkim. Kalaulah seandainya, boleh berandai ya. Banyak lagi Agus Salim yang lainnya ini. Saya rasa keberadaan di tengah masyarakat kita tentu akan disambut dengan sangat luar biasa. Bang Agus, saya panggil Bang Agus saja deh. Kalau saya WA biasa berkomandan. Jadi Bang Agus, sudah selama ini bergerak. Sudah diapresiasi pemerintah, sudah diapresiasi. Tapi menurut Bang Agus, ke depan ini tantangan yang real, yang kira-kira ke depan ini loh yang akan kita hadapi, terutama untuk keamanan kita yang ada khususnya di Lombok Timur. Apa kira-kira menjadi tantangannya?
Sebenarnya dengan perkembangan era teknologi saat ini, itu yang menjadi tantangan sebenarnya bagi kita. Sekarang sedikit-sedikit viral, sedikit di media gitu kan. Padahal masyarakat itu belum tentu cerita atau apa yang didengar atau dilihat di media itu seperti di HP sebagainya itu belum tentu terjadi, kemudian di-share dan sebagainya. Dan berita hoax ini kan. Nah, itu yang kadang-kadang masyarakat terpancing gitu kan. Nah, itu sebenarnya perlu kita berikan edukasi ke masyarakat, terutama kita selaku OI Kamtibmas, supaya masyarakat itu jangan cepat terpancing oleh berita hoax gitu kan. Justru tantangannya di teknologi ya. Ya, intensitas penggunaan untuk anak-anak ini yang sangat tinggi ya. Itu. Oke. Ini saya rasa ini menjadi PR kita bersama di semua kalangan. Tapi dalam praktek yang sudah terjadi nih, kira-kira pengaruh teknologi ada nggak? Kalau kita boleh katakan kejahatan yang sudah Bang Agus tangani terkait dengan kesalahan penggunaan teknologi ini. Kemarin sempat viral baik di Indonesia ataupun kita rasakan sendiri di sini bahwa judi online, misalnya judi online. Itu sampai kalangan terbawah, mulai dari anak-anak SMP yang sudah selalu pegang gadget di HP itu. Mereka kadang-kadang nongkrong sampai malam, sampai jam 1, jam 2 malam. Itu bukan nonton YouTube, nonton Facebook, sebenarnya tapi main judi online. Ya, makanya kadang-kadang kalau saya turun ke desa malam-malam itu saya kontrol, pasti saya cek HP-nya anak-anak pemuda-pemuda ini. Kalaupun saya temukan itu, saya sudah hapus. Supaya tidak main lagi. Atau kalau saya temukan lagi, HP-nya saya sita dulu. Ada perlawanan nggak dari adik-adik itu? Alhamdulillah tidak ada. Kemudian kita berikan edukasi, kita panggil orang tuanya, kita berikan pemahaman, dan masyarakat sangat menerima, luar biasa baik. Sangat membantu. Ini penanganan yang langsung aplikatif. Artinya orang tua mungkin kan tidak mungkin juga 24 jam bisa mengawasi karena anaknya ternyata lebih banyak nongkrong nih. Nah, ketika Bribka Agus Salim ini turun, berarti sudah dikenal cukup dekat dong sama anak-anak, sehingga tidak ada penolakan atau kerjasamanya sangat luar biasa. Alhamdulillah tidak ada, karena kita berusaha dekat sama mereka gitu kan. Triknya gimana? Boleh nggak nih? Intinya kita ramah sama mereka, kita baik. Kalau kita misalnya nemukan anak-anak nongkrong, kita ngopi sama-sama, minum es sama-sama gitu, jadi tercipta kedekatan emosional, tidak ada jarak gitu kan. Hanya ketika kita ngomong, alhamdulillah bisa didengar. Menarik. Ketika mungkin ada kegagalan kegagalan kita juga sebagai orang tua, sehingga anak-anak justru bahkan kalau dibagi papan bisa didekati sama Bribka Agus Salim. Kalau program-program yang selama ini bisa Bang Agus bisa sinergikan dengan pihak-pihak yang lain gitu loh, kira-kira seperti tadi untuk pemberdayaan masyarakat atau untuk pembinaan adik-adik kita, ada nggak pihak-pihak luar yang kira-kira Bang Agus ini enak diajak atau ditarik, bantu kami dan itu cepat gitu? Sampai saat ini sangat banyak sebenarnya. Ketika saya misalnya share ada misalnya mau kegiatan sosial, baksos bagi tongkat dan sebagainya, baksos untuk anak yatim atau lumpuh, kalau saya share ke Facebook, banyak yang mau ikut. Ikut bang gitu kan, ikut gabung gitu kan. Alhamdulillah juga sekarang saya berusaha atau dekat sama konten-konten kreator yang sedang viral di Lombok Timur nih. Itu kita bersama-sama memviralkan hal-hal positif. Dan itu sangat baik. Begitupun juga dengan ketika kita atau kami ingin kekurangan tongkat atau kursi roda, bisa kita hubungi teman-teman lembaga yayasan kemanusiaan, mereka sangat baik gitu kan. Malah saya ditawari, kapan kita turun Bang Agus gitu. Alhamdulillah. Ternyata kolaborasi. Siap. Kolaborasi cukup apik dan ternyata konten kreator juga. Ini giat-giat konten kreator kan, kalau kegiatan-kegiatan Bang Agus ini tidak disiarkan ini, tidak dipublikasikan kan, artinya hanya ya sudah orang bagi papan aja yang tahu gitu. Tapi rela juga menekuni ilmu-ilmu konten kreator. Gimana membagi waktu? Sebenarnya
dalam waktu luang ketika kita tidak berdinas atau ketika tidak ada kegiatan yang penting ya kita sambil jalan saja. Oke. Jadi tidak dikhususkan ya? Tidak dikhususkan. Oke, luar biasa. Ini pembinaan lintas sektoral. Nah, kemudian di media sosial, saya lihat ini beberapa konten ini udah cukup. Karena memang masyarakat kita ini suka sekali disentuh oleh konten-konten yang mengundang empati, sedih gitu. Dan konten-konten Bang Agus ini secara teknik udah cukup bagus nih. Jadi mampu mengundang orang untuk, oh ya kayaknya kita harus ikut nih, kita harus peduli. Oke, belajar konten kreator secara privat lah ya, secara sendiri lah ya. Kemudian Bang Agus, kalaulah seandainya nih, suatu saat melalui kegiatan ini naik pangkat, bersedia meninggalkan masyarakatnya, kedekatan selama ini? Tentunya apa menjadi tanggung jawab yang pertama, tanggung jawab. Kalaupun memberikan pangkat yang tinggi, insya Allah tidak akan lupa dengan masyarakat. Ya, karena apa? Kita berasal dari masyarakat. Setiap hari kita bergaul, malam kita bergaul, jadi pangkat itu tidak akan merubah. Ya, karena memang jiwa kita itu harus dekat sama masyarakat. Ini pesan saya sebagai warga masyarakat Lombok Timur. Saya sebagai masyarakat Lombok Timur juga sangat berharap pangkat yang nanti bisa berubah di pundaknya Bang Agus ini tidak merubah Bang Agus secara pribadi, jadi berada di kedudukan apapun, justru dengan kekuasaan yang lebih besar, bisa berbuat lebih baik lagi. Harapannya ke depan, apa yang kira-kira agar seorang Agus Salim ini bisa lebih lagi dirasakan keberadaannya di tengah masyarakat kita? Kembali bahwa apapun pangkat dan jabatan kita itu tidak lupa diri. Iya. Semakin mungkin kita berpangkat tinggi atau jabatan, kita harus lebih dekat lagi kepada masyarakat. Supaya apa? Masyarakat yang baik berawal dari kita, dari pribadi kita. Kalau tentunya kita baik, kita bergaul dengan masyarakat secara baik, tentunya masyarakat akan segan dan lebih baik kepada kita. Ini hukum alam, aksi interaksi, apa yang kita berikan juga masyarakat pasti memberi feedback yang sesuai. Sangat luar biasa. Bang Agus, ke depan saya sudah berharap tadi, kalaupun nanti naik pangkat, tidak merubah. Tidak akan merubah. Tentu masyarakat kita juga akan kangen dengan sosok Agus Salim yang selama ini berada di tengah masyarakat, sudah banyak membantu. Nah, kalaupun ke depan ada perubahan di posisi Bang Agus, tetaplah ya menjadi seorang Agus Salim saat ini kita kenal. Bang Agus, terakhir sebagai closing statement, kira-kira Bang Agus pesan kepada masyarakat kita, boleh menghadap ke kamera ini. Baiklah, bahwa saya sedikit menyampaikan pesan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Timur dan NTB. Mari kita jaga kondisivitas dalam kehidupan sehari-hari, laksanakan ronda malam, karena kejahatan kita tidak pernah tahu ya. Seperti kita dengar bahwa kejahatan itu ada karena ada kesempatan ya. Jadi tetap kita waspada. Terutama masyarakat yang parkir sepeda motor di pinggir jalan, tolong dipakai kunci ganda ya untuk menghindari pencurian. Serta awasi anak-anak kita agar tidak melakukan hal-hal yang negatif, terutama di media sosial atau seperti judi online dan sebagainya ya. Juga kalaupun ada kita atau masyarakat mengetahui ada yang coba-coba bermain narkoba dan sebagainya, segera laporkan ya. Kita tunggu di polsek atau polres terdekat ya. Terima kasih. Wow, himbauan yang sangat luar biasa. Sehebat apapun seorang Bribka Agus Salim, dia tetap butuh sahabat, butuh lingkungan yang mensupport. Cerita tadi menggambar kita bahwa apapun citra di luar ternyata tidak berpengaruh terhadap seorang Bribka Agus Salim. Apapun profesi, pada akhirnya saya bisa mengatakan apapun profesi kita ternyata sudah ditunjukkan sebagai seorang polisi, Bribka Agus Salim memberikan pelayanan terbaik. Pada akhirnya apa yang dia dapatkan juga yang terbaik
banyak penghargaan tingkat nasional. Masuk TV itu udah biasa buat dia. Wow, luar biasa. TV-TV nasional sudah berapa kali ngundang Bang Agus Salim. Ini sebuah prestasi, sebuah kebanggaan untuk masyarakat kita di Lombok Timur. Dukung terus polisi-polisi hebat kita untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, yang aman, tentram untuk terutama di desa. Berantas jadi online katanya tuh tadi tuh. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Perbincangan yang luar biasa. Bribka Agus Salim teruslah menginspirasi dengan berbagai kemampuan yang sudah miliki ini bisa membuat anak-anak muda kita lebih kreatif lagi. Oke, demikian yang bisa kami bahas. Ketemu lagi di konten-konten YS Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.